Kita lihat dulu tentang sejarah perjalanannya ke belakang. Sebelum ada toa itu ada apa? Ada bedug. Sebelum ada bedug, ke belakang lagi ada mimbar. Sebelum ada mimbar, ada rumah yang untuk azan sahabat Bilal. Nah, jadi intinya adalah awalnya untuk memberitahu ke publik bahwa pada detik itu azan, ada azan untuk memberitahu tentang waktu sholat. Dilakukan oleh Bilal dari mulai atap rumah, terus karena dianggap penting memberikan pengertian dan memberikan informasi kalau detik itu adalah waktu sholat, berkembang menjadi menara masjid. Jadi ketika azan naik ke menara masjid. Terus berkembang sampai ke Jawa, belum ada menara, belum ada apa, dikasih bedug. Ya bedug itu barang baru. Barang baru untuk apa? Setiap waktu sholat ditabuh itu bedugnya. Duk, 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 tapi tetap dengan azan. Begitu pula kesini jadilah ada toa atau disebut pengeras suara. Lah, perkembangan yang terus menerus dijalankan itu menjadi budaya, menjadi uruf sebutannya, uruf atau adah. Uruf atau adah itu al-adah hiya fikrah wa du'ahan nas fi dhihnih wa karroroha marot terus. Bahwa culture budaya adalah berangkatnya dari satu pikiran. Pikiran bisa ajaran. Kalau ini berangkatnya dari sebuah ajaran. Ajaran untuk memberitahu publik tentang waktu sholat awalnya. Al-adahiyah fikroh. Fikrohnya dari mana? Dari ajaran, karena kita agama Islam, dari ajaran agama Islam. Yang wadu'ahan nas fi dhihnih, yang itu sudah teman cep di hatinya manusia, yang wakaroroha aksar marot yang sudah terus diulang sampai sekarang sudah menjadi apa namanya daging, kebiasaan, culture. Lalu pertanyaannya, yang sudah membudaya, yang budaya ini adalah munculnya dari ajaran, dari fikroh, kemudian akan dirubah. Bolehkah ini? Dalam konteks ilmu fikih, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Ini konteksnya. Bisa itu, hukum itu berubah karena perjalanan waktu. Perjalanan beda tempat saja, hukum bisa beda. Beda waktu juga, hukum bisa beda. Nah, sekarang saya masuk di konteks toa. Rumah saya di Kedoya, saya ada pesantren di Kedoya, Jakarta Barat. Ada masjid di situ yang sudah lebih dulu daripada orang-orang sekarang di situ. Karena dari masjid ini dari zaman Belanda. Azan biasa saja, keras biasa saja. Orang yang datang ke situ, non-muslim sekarang sudah banyak di sekelilingnya. Malah pada ngontrak di depan masjid, biasa saja. Nah, yang semacam ini ketika biasa sudah, berarti tidak ada gangguan. Nah, tapi ada satu tempat kemungkinannya, bisanya Menteri Agama melakukan taghayyurul ahkam ini, merubah satu hukum menjadi hukum yang lain, mungkin ada yang komplain, atau yang tidak baik, atau yang kurang tepat, atau yang kurang enak merasakannya. Jam 4 pagi, itu sudah Allahu Akbar, itu mungkin merasa terganggu.
Nah, ketika merasa terganggu, di satu tempat tidak merasa terganggu, di tempat lain bisa merasa terganggu, atau bahkan di tempat yang seluruhnya muslim, siapa yang terganggu? Kan nggak ada yang terganggu. Nah, mungkin ketika ada yang satu tempat merasa terganggu, ya saya yakin kekhususan sholat pun bukan karena azannya yang keras. Ketika ditaruh di dalam ya boleh-boleh saja. Namun ketika demikian ini sudah menjadi adat, menjadi culture, menjadi budaya, maka ketika akan merubahnya, merubah uruf itu ya disesuaikan dengan hukum atau kondisi daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. Pak Kiai Marsudi, tapi begini, yang fokus dalam surat edaran kan untuk azan 5 waktu tidak dibatasi, tetapi untuk tarawih, pengajian dan juga tadarus fokusnya di sana. Sedangkan itu yang menjadi momen penting setiap bulan Ramadan. Respon Anda seperti apa? Ya sama saja itu intinya kan untuk mengasih tahu publik dan memberikan pengertian kepada publik yang ada di situ. Kalau di situ tadi kan sudah saya sampaikan, kalau merasa tidak terganggu ya ngapain juga, orang nggak terganggu kok. Mayoritas muslim, nggak terganggu. Ngapain jadi itu? Yang terpenting menurut saya, hukum ini bisa berbeda karena beda tempat. Jadi tidak bisa digebyah-uyah, nggak bisa. Apa itu gebyah-uyah? Ya gebyah-uyah semuanya sama gitu, nggak bisa. Karena taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah, bisa berbeda-beda. Kalau di tempat itu traweh, sholat, kultum, terus membaca Al-Quran, simaan, biasa itu. Yang sudah biasa ya sudah. Tapi kalau ketika ada memang di satu tempat yang kira-kira tidak berkenan orangnya dan sangat mengganggu di situ, lah itu hukum bisa berbeda lagi di situ. Jadi disesuaikan Pak Kiai. Tapi tadi menarik penggunaan kata Pak Kiai, ini sudah tuancep, udah mendarah daging katanya, sudah jadi budaya. Kenapa tiba-tiba berubah di tengah jalan?